Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pro Konservasi dan Lingkungan, berbangga sekali pagi ini kita kembali lagi untuk berdiskusi dengan narasumber yang sudah pasti selalu menjadi tandem saya untuk berdiskusi, Profesor Hadi Ali Qodra. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Bung Inov. Selamat pagi, Prof. Ini kembali lagi berdiskusi dengan Prof. Kita ketahui bahwa baru-baru ini nih, Ya, awal tahun kita 2025. sudah di 2026. Kita sudah 2026. 26. Kita sudah diberikan suatu suatu kejadian Oke. bahwa terjadi banjir di Jakarta, Prof. Banjir Jakarta. Yang ini sangat luar biasa. Oke. Dan ini sangat luar biasa. Dan kalau kita dengar dari pemberitaan yang sudah kita lihat, Oke. banyak faktor penyebab ini. Ya, Dibilang bahwa fasilitas pencegahan banjir saat ini sudah nggak sanggup lagi nampung nih, Prof. Kalau kita lihat semuanya saat Jadi, ini banjir di mana-mana. Tidak hanya di Jakarta, di Bekasi, Tangerang. Dan ini banyak faktor katanya. Oke. Nah, menurut Prof. Hadi, Ya, dari ya. sudut pandang Ya. sebagai pakar lingkungan, Ya. mengapa hal ini bisa terjadi, Prof? Dan kalau kita lihat saat ini, kalau biasa-biasanya Januari ini udah mulai peralihan ke musim kemarau ya, Prof. Menurut Prof gimana? Januari, Februari hujan. Iya. Ya. Kemarau mulai Agustus. Oke. Itu yang normal ya. Mhm. Tapi kalau sekarang kan kondisi tidak normal. Mhm. Karena kondisi anomali dari adanya perubahan iklim. Oke. Nah, sehingga yang seharusnya musim penghujan, musim kemarau. Hmm. Yang seharusnya musim kemarau, musim penghujan. Jadi nggak tentu dan ini akan mengganggu sistem pertanian, Oke. sistem pembungaan, pergerakan daripada serangga yang penyerbukan. Jadi total ini sangat terganggu. Saya kembali dengan pertanyaan mengenai banjir. Mhm. Jadi akhirnya banjir juga terkait Iya. dengan persoalan anomali, ya, Oke. perubahan iklim kan itu kan. Artinya bukan hanya soal intensitas seringnya, tetapi juga jumlah air yang tercurahkan. Jadi seperti kemarin yang terjadi di Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Sumatera Barat, itu kan 300 mm per hari. Kita bisa bayangkan. Iya. Dan Sangat tinggi sekali curah hujannya, tinggi Prof. sekali ya, ya terus terang aja kolaps semua kan. Iya, iya. Nah sekarang kita compare dengan Yang di Jakarta. kondisi yang akhir-akhir ini, yang Januari ini ya. Iya, Ya, Januari. Januari ya memang musim penghujan ya. Iya. Tetapi luar biasa karena 170 ya Oh, 170. milimeter Iya. kan gitu Itu kan. melampaui Per ambang batas. hari. Per Jadi hari. melampaui juga biasanya 300 milimeter per bulan. Iya. Kan gitu kan. Ini per per bulan, hari. ini per hari. Jadi kan luar biasa kan. Iya. Jadi tentunya ini akan membawa pengaruh-pengaruh yang besar Mhm. terhadap daya tampung, daya dukung daripada lingkungan wilayah. Iya, iya. Apa DKI, apa Surabaya, Mhm. apa namanya, wilayah perkotaan lah. Iya, gitu iya. kan. Nah, kalau kita kembali ke DKI Kota Jakarta, kan gitu kan, akhirnya terjadi banjir yang luar biasa. Banjir itu ya merugikan sosial ekonomi, fasilitas kan gitu kan, kesehatan masyarakat juga. Yes. Dan tentunya sampai ada hitung-hitungan dari kawan-kawan di Pemda, aduh kami sudah nggak sanggup lagi nih menanggulangi dengan fasilitas yang ada. Jadi dengan bagaimana cara mengambil, menyedot air, kemudian kapasitas daripada sungai untuk menampung, kan gitu kan, curahan air seperti itu nggak nyampe, nggak Jadi sanggup. dengan kata lain, infrastruktur, daya tampung yang saat ini sudah sangat tidak Iya, sanggup lagi ya, Prof. iya. Jadi Berarti perlu pembenahan ya ke depan, perlu Prof. pembenahan, perlu Iya. pembenahan, perlu pembaruan. Oke. Kalau menurut saya pembenahan bukan hanya fisik, planning proses Kota Jakarta. Jadi bukan hanya gambar-gambar yang bagus, kan gitu kan. Kalau tidak ada
kegiatan-kegiatan misalnya bagaimana membuat selokan, membuat terowongan air, dan membuat apa namanya yang muara yang dangkal kita, ya percuma aja kan gitu kan. Dan semuanya kan manusia. Semuanya kan yang membuat planning juga manusia, yang melaksanakan penggalian juga manusia, yang ngotori juga manusia, yang datang juga manusia kan gitu kan. Jadi akhirnya saya kok melihat unsur manusia menjadi faktor utama dalam menangani soal banjir. Berkontribusi terhadap banjir ini, Prof. Ya, sangat. Kita lihat di televisi saat ini, Prof. Di internet, dan juga kita lihat banyak perumahan-perumahan, bahkan perumahan-perumahan mewah di Jakarta terendam sampai selutut. Yang mewah juga terendam. Juga terendam, Prof. Dan ini kan menjadi pertanyaan, apakah saluran air, pembuangan, ataukah ini ada penyebab sungainya sudah tidak sanggup lagi menampung? Menurut analisis Prof bagaimana ini? Dari sudut ilmu lingkungan, tentunya omongan yang gampang kan sudah tidak bisa menampung. Iya, tidak bisa nampung. Betul. Daya dukung dan daya tampung sudah melebihi. Carrying capacity katanya. Carrying capacity untuk menampung curah hujan tuh nggak mampu lagi kan gitu kan. Tetapi kan nggak bisa hanya ngomong seperti itu kan. Tapi ini kan akan menyangkut soal-soal mengenai manajemen. Soal-soal mengenai bagaimana kapasitas manusia. Apakah dia itu sebagai penentu kebijakan? Apakah sebagai planner? Apakah dia sebagai pengembang? Apakah dia datang dari Bogor, dari Bekasi yang datang ke Jakarta? Nah semuanya kan harus bersatu padu ya, menurut saya menyelamatkan Jakarta jangan sampai banjir. Dan jangan-jangan mereka tuh hanya secara fisik nyusun tata ruang, kemudian secara apa namanya kebijakannya saya pejabat A, pejabat B kan gitu kan, yang datang dari Bogor, Jakarta juga ya masa bodoh buang sampah. Terus siapa yang bertanggung jawab? Kan gitu kan. Siapa kan manusia sebenarnya. Betul. Jadi manusia itu harus, kalau bahasa Jawanya ya eling. Jadi pemerintah provinsi Jakarta tidak bisa sendiri untuk menangani ini, ya? Ya, tidak bisa sendiri. Artinya di situ ada organ ya, organ manajemen governance harus bergerak bersama-sama dengan masyarakat pendatang yang di jumlah-jumlah menurut data dari PBB ya tahun 2026 itu penduduk Jakarta itu yang terdaftar administratif itu 11 juta. Tetapi totalnya sampai mencapai 40 sekian ya. Kenyataannya begitu ya, Prof. Iya kan, siangnya termasuk tinggi sangat. Wah, tinggi. itu tinggi banget. Itu kawan-kawan termasuk terpadat di dunia. Itu sama dengan Bangladesh. Kan gitu kan. Nah, ini berkontribusi kalau melihat dari Prof bilang tadi ke perilaku dari manusia yang berkontribusi terhadap banjir juga sebenarnya. Pasti itu. Jadi sekarang kalau ada kawan-kawan sosial bertanya kepada orang yang hilir mudik Jakarta itu sekarang mau pedagang asongan, mau yang sekarang jualan es krim, jualan apa saja, apakah peduli dari banjir? Nggak ada. Pasti wah banjir ini mengurangi kegiatan saya. Ini negatif aja kan? Banjir ini adalah merugikan saya. Tetapi bagaimana banjir itu diakibatkan oleh kalian kan itu semua. Bertanggung jawab semua kan, bukan hanya kawan-kawan dari pemerintah Jakarta aja kan itu kan. Nah, itu bagian kecil aja, tapi semuanya dari 2 juta manusia. Ya enggak? Mau naik segala macam, mau naik mobil, ya itu yang tanggung jawab. Iya, ini memang ternyata faktornya sangat kompleks. Tadi saya balik lagi ke pertanyaan dari Prof. Ada bilang tadi banyak, ya tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tidak hanya tanggung jawab penduduk Jakarta yang tetap atau pendatang, pengembang juga. Dan kalau kita lihat tahun ke tahun kan perkembangan perumahan di Jakarta selalu meningkat, Prof. Selalu ada pembangunan setiap tahun. Dan ini pasti terkait dengan saluran air. Tiap rumah pasti ada saluran pengeluaran. Rumah, setiap pengembang wilayah dan segala macam harus ada saluran air.
Ya. Nah, ini yang sebenarnya kalau kita lihat waktu zaman dahulu, mungkin Prof bisa memberikan contoh lah. Waktu zaman dulu itu zaman dulu ada contoh ya. Nah, itu bagaimana Prof dengan saat ini? Apakah pengembangan perumahan saat ini menjadi kontribusi pengembang terhadap saluran air dan bermuara sampai ke tempatnya yang benar? Itu menurut analisis Prof bagaimana, Prof? Ada dua hal, karena tadi agak tercampur ya pertanyaan Bung Inop. Yaitu satu adalah mengenai planning proses. Maka pertanyaan semua orang, bagaimana sih total planning Jakarta? Itu harus ada itu. Jadi tidak kemudian tumbuh dan berkembang. Artinya kalau ada usulan A, pengembang lalu bikin di sana. Tapi total mengenai perencanaan perkotaan Jakarta itu kayak apa? Dan ini kan harus, ya menurut saya barangkali pastinya ada kan? Tapi kita kan nggak tahu bagaimana. Kan seolah-olah di sana tiba-tiba pengembang baru, di sana tiba-tiba pengembang baru kan gitu kan? Mana yang boleh dan mana yang tidak? Kan? Mestinya mana tempat pemakaman, mana permukiman, mana misalnya danau, mana misalnya sungai, mestinya kan jelas kan itu kan. Jadi barangkali ini dulu dasar ya utama kan gitu kan, sehingga itu akan menentukan carrying capacity atau macam-macam ya. Nah, kemudian kalau kita lihat bagaimana yang namanya satu struktur ya kota atau perkampungan yang bagus, itu kan akan selalu ditunjukkan dengan adanya kanal-kanal drainase, tempat penyaluran airnya, saluran air kan dimanapun ya kan gitu kan. Kalau ya di setiap kota itu kan gitu kan. Kalau saya belajar tadi menanyakan mengenai kota Jakarta zaman dulu kayak apa, jadi saya buka-buka mengenai zaman dulu Jakarta kayak apa, kan gitu kan. Zaman dulu Cirebon kayak apa, kan ada itu kayak zaman Belanda kan yang itu kolonial kayak, dulu. Itu kelihatannya ya saat itu tentunya penduduk masih rendah. Betul. Dan gitu kan tentunya juga perubahan iklim tidak seperti sekarang. Saat ini, kan gitu kan. Sekarang kan semua kan seolah-olah bersatu padu ya, membuat sesuatu yang hiruk pikuk ya. Jadi ya tetapi mungkin itu bisa kita contoh. Ya. Di kampung saya juga begitu, sampai sekarang juga masih kan gitu kan gitu kan. Jadi kalau saya berjalan dari Jakarta menuju ke Surabaya lewat jalan provinsi, itu saya di beberapa tempat itu menikmati suatu wilayah yang seperti ini mestinya kan gitu kan. Jadi ada jalan di tengah-tengah itu, kemudian lalu jalan itu ada jalan ya, jalan provinsi tentunya, jalan negara ya. Nah kemudian jalan itu ada tempat pedestrian, orang jalan, trotoarnya gitu. Aduh ya. Kemudian setelah itu ada sungai kanal namanya, ya ada kanal untuk, jadi air itu nanti jatuhnya kalau hujan itu ke situ gitu. Ada networknya ya. Nanti itu akan masuk ke sungai pembuangan besar yang menuju ke laut. Kan gitu kan. Kan kelihatan sekali itu kan jadinya. Sehingga aliran air itu yang dari kecil ke besar sampai ke jelas ujungnya kan ke muara kan jelas. Dan kalau saya periksa ke muara ini kawan-kawan, saya suka memeriksa sistem pengairan ya. Memang maaf ya sangat jelek lah sistem pengairan di wilayah Indonesia itu. Jadi zaman Belanda itu ada yang namanya kelep. Nah kelep itu ketika misalnya sekarang itu kan yang namanya rob ya. Rob kan naik ya. Naik airnya. Ditutup. Jadi kalau misalnya butuh air yang adem dari gunung, ditutup. Kalau terlalu banyak dibuka. Kan gitu. Jadi ada kelep itu, ada pengaturnya itu ya. Sekarang kan kelepnya udah hancur, pengaturnya nggak ada. Dan kelep itu bukan hanya di muara sungai, ada semua itu bagaimana pengatur mengenai saluran air ada di setiap kabupaten, setiap kecamatan, setiap desa. Jadi air itu kalau menurut saya sebagai sumber yang menunjukkan bagaimana manajemen wilayah itu baik atau tidak gitu. Kan gitu kan, dari air dulu kalau kita lihat, kalau nggak ada air gimana ya? Kan kita untuk mandi, untuk kesehatan. Dan ini kalau kita lihat Prof, yang tadi kata Prof tadi, dulu strukturnya sangat bagus, jalan, trotoar, kemudian ada saluran air. Sekarang kan sangat langka Prof. Kita temukan ada saluran air, malah banjir ini sekarang udah
di jalan. Jalan itu udah seperti sungai selama banjir, dan itu kenyataannya saat ini. Jadi sungai itu adalah jalan. Ada sih mungkin ya selokan air ya, di jalan itu, tapi kan sudah ditutup oleh beton. Bahkan di samping udah ditutup lagi oleh kegiatan manusia kan, pedagang-pedagang, kadang-kadang rumah bangunannya, jadi nggak ada lagi. Lalu kemudian bagaimana Om Inap ya, kalau misalnya kondisi saluran itu, lalu kemudian ada lubang-lubang kecil saja untuk air yang dari jalan itu masuk ke situ, ya nggak mampu dong. Iya. Ya airnya tetap aja menggerus. Tetap jalan apalagi besar. Curah hujan yang tadi Prof bilang sangat tinggi ya, Prof. Iya, nggak bisa. Jadi ini harus ada, ya saya maaf ya, paradigma baru ini. Tata kelola ya, yang sangat signifikan untuk menggenapi situasi ke depan. Kita harus prediksi ke depan itu. Dan kalau enggak kita bisnis as usual, ya nggak bisa dong. Iya. Kota Jakarta, kota Surabaya, semua kota ya nggak bisa, kan gitu kan. Jadi harus ada sesuatu yang baru yang kita terapkan dalam sistem manajemen pengolahan air, tata air. Di mana danau, di mana sungai besar, bukan persoalannya hanya itu kurang, dia harus dikeruk, bukan itu. Tetapi bagaimana the system ya total. Daripada jaringan pengairan ini yang dikelola oleh khusus ya kan gitu kan, tenaga yang memang profesional di bidang pengairan ya. Dari mulai nasional sampai dengan desa. Nah, baru jalan. Sekarang tuh kalau saya tanya ke desa ya, saya kawan-kawan sering ke desa loh. Siapa yang bertanggung jawab mengenai gorong-gorong itu? Nggak ada. Padahal itu sangat vital sebenarnya saat ini ya, Prof. Memang yang besar-besar ada ya, yang dia bendungan Katulampa, yang ngatur besar ya. Tapi kan besar kan dari yang kecil. Nah, yang kecil di level desa itu nggak ada. Jadi kalau saya tanya aja, misalnya kampung saya ini, saya ditanya sarod air kayak apa, saya nggak tahu loh gimana. Yang jelas kalau hujan banjir, banjir tuh menggenangi air, menggenangi jalan kan gitu kan. Betul. Nah, kemana airnya nih jalan? Nggak ngerti kemana. Iya. Gitu kan. Nah, dan kitanya diem aja lagi, nggak pernah nanya. Kembali ke Jakarta nih, Prof. Saat ini kan orang tahu buat salah satu solusi buat selama ini yang kita tahu solusi adalah kanal-kanal diperlebar, kanal-kanal dikeruk lagi supaya tidak ada. Ternyata juga tidak sanggup mencegah banjir yang ada. Nah, itu tadi yang Prof bilang bahwa mulai dari kecilnya dulu tadi itu banyak perumahan-perumahan. Ya kita saya sendiri sadarin di rumah saya misalnya ada pengeluaran air dari rumah. Kemudian kita tahu ada saluran di depan, tapi kemana lari akhirnya itu nggak ada. Dan ini juga kayaknya juga terputus sudah. Jadi antara bloknya pengembang dengan pengembang lain itu tidak connected. Nah, networking itu ya, Prof. Networking. Jadi mestinya ada connecting ya. Dan disitulah letak ketegasan daripada tata kelola pemerintah, pemerintah kota, pemerintah kabupaten. Harus ada tata kelola yang bagus. Jadi sekarang itu harus ada persoalan air ini jangan dianggap enteng loh. Iya. Karena kalau kita sudah melihat 3-4 kali satu bulan rumahnya terendam banjir, itu kita bisa kan kebayang kayak apa itu orang. Iya, sudah tidak layak. Tidak layak lagi, kan gitu kan. Kalau banjir naik ke atas loteng lantai 2, ya lantai 1-nya gimana? Terus dia harus ke pasar, harus bergerak. Jadi di sosial dan ekonomi, welfare, trust, macam-macam stres. Jadi ya wajar juga kalau ada orang meninggal itu di dalam mobil karena stres ya. Waktu selama banjir. Baik, pemirsa Pro Konservasi dan Lingkungan, kita bisa melihat bahwa faktor banjir yang terjadi saat ini itu tidak hanya karena curah hujan yang tinggi, perilaku manusia juga berkontribusi sangat besar. Malah sangat menentukan. Sangat menentukan untuk hal ini. Prof, tadi kita berbicara tentang banjir yang ada, dan itu juga terjadi banyak banjir di daerah yang lain. Tapi di Jakarta nih ada yang agak spesial juga, Prof. Di samping curah hujan, itu rob.
Ya. Nah, ini Rob ini kan juga malah kalau saya baca suatu saat nanti saya tidak tahu tahun berapa ketinggian air di Jakarta itu yang dari laut akan lebih tinggi dan membuat Jakarta tenggelam. Menurut analisis Prof nih bagaimana, Prof? Iya, ini sudah terjadi. Oke. Ya, jadi artinya tadi yang saya sebut dengan ya pemerintahan Hindia Belanda sudah mengantisipasi itu sebenarnya. Jadi kalau ada rob, namanya rob itu adalah muka air yang naik. Di stop dengan klep namanya ya. Klep. Setiap muara itu ada klepnya itu. Sekarang nggak ada sekarang kan ada klepnya. Diatur oleh itu. Tetapi kan itu kan klep zaman dulu. Iya. Ya, klep zaman sekarang juga saya kira modernisasi ada lagi. Iya. Tetapi saya itu ngenes ya. Nggak ada klep, nggak ada usaha. Tanya sama Paku, gimana ini? Nggak tahu katanya Bapak, nggak ngerti saya gini-gini. Jadi nggak ada lah manajemen itu ya. Jadi kalau Inop bertanya mengenai bagaimana kondisi tadi adanya disebut dengan banjir rob, memang kenyataannya ada dan itu harus kita perhitungkan. Dan ya saya mendengar pemerintah sudah mempunyai planning yang sangat biaya besar ya, membuat tembok Jakarta, Great Wall-nya gitu. Great Wall kan. Nah tentunya itu perlu kita diskusikan dengan baik lah. Bagaimana yang optimal karena juga Jakarta juga banyak orang-orang ya kawan-kawan nelayan, ya enggak. Terus kemudian kita paham bahasanya mangrove itu perlu sekali untuk memberikan suatu naungan kepada nursery ground, ikan-ikan, udang, kepiting, yang gitu kan. Jadi harus diperhitungkan secara komprehensif lah, kan gitu kan. Ya saya sih setuju aja Great Wall apapun, tetapi kan harus ada pertimbangan mengenai ya katakanlah kita punya AMDAL ya, analisis mengenai dampak lingkungan. Dan gitu kan kita harus mengarah ke sana kan, arahnya kan. Dan ini perlu pelibatan semua unsur ya Prof. Tidak hanya pemerintah sendiri menentukan harus dibangun, tetapi juga ya Prof tadi nelayan juga, orang di sekitar pasti harus. Juga ini perlu perencanaan dan sosialisasi yang komprehensif, betul. Jadi artinya kita sebenarnya pemerintah sudah tata kelola, best management practice, sudahlah. Jadi ilmu itu sudah ya ikut Lemhanas, ikut Spati, Sepamen kan. Saya juga ikut ya. Artinya kan sudah penuh kepalanya dengan ilmu-ilmu baru. Cuman bagaimana caranya supaya ilmu itu masuk ke hati. Nah itu yang rupanya ya nggak ada itu. Dan terbatas kalaupun ada. Dan itu masuk dilakukan dengan sukarela, dengan tanggung jawab. Itulah profesional, kan gitu kan. Jadi itu yang nggak ada kita di Indonesia nih. Yang minim lah. Ada mungkin tapi yang minim lah Indonesia ini. Baik Prof. Ini kembali ke banjir lagi nih Prof. Ke banjir lagi. Saya masih merasa bahwa tadi curah hujan yang sangat tinggi, anomali Prof bilang tadi. Dan terus sudah ada banjir rob juga. Jadi Jakarta ini memang sudah sangat ada banjir kiriman juga. Ada banjir kiriman juga, betul. Yang kadang-kadang setul. Hujan banjir di situ, kiriman dari Bogor. Rob yang terjadi. Jadi ya tidak salah kalau seandainya kondisi Jakarta ini sangat memprihatinkan. Berlebih. Terus ini juga Prof, yang saya melihat bahwa dalam perencanaan tata kota, pengaruh dari taman kota itu juga berpengaruh terhadap mengantisipasi dan juga kalau seandainya jumlah taman kota tidak cukup, itu mungkin katanya akan membuat banjir semakin. Ini menurut Prof, idealnya taman kota itu berapa persen sih Prof? Saya pernah studi mengenai taman kota. 20 tahun yang lalu. Bandung, kota-kota besar lah. Maka saat itu disimpulkan harusnya mestinya 30%. 30% dari total wilayah. Dalam bentuk taman kota. Hutan kota. Kan gitu ya. Apa aja lah kan gitu kan. Tetapi kenyataannya dengan pembangunan yang tadi yang orientasi ekonomi, apalagi saat itu booming mengenai mall, kan gitu kan, sehingga taman kota itu tinggal 10%. Dan itu kan akan memberikan suatu pengurangan daya serap daripada air hujan kan gitu kan.
untuk juga mengurangi mengenai bagaimana sistem biologi yang nggak suhu panas. Dan tapi alhamdulillah sekarang itu kelihatannya kota-kota udah mulailah mulai sadar membangun taman-taman kota, kan gitu kan? Iya. Tapi keburu mallnya lebih banyak gitu kan, kan mallnya lebih banyak loh. Ya jadi artinya bahwa kalau kita lihat hampir ya saya melihat 70% Iya. daripada wilayah perkotaan itu dalam bentuk aspal loh. Oh, beton. Jadi penyerapan air kalau seandainya lagi run off lagi turun, itu hanya aspal yang menampung ya, Prof. Aspal yang menampung. Jadi nggak salah kalau misalnya banjir tergenang ya, sampai wilayah nomor 1 ring 1 itu juga banjir di situ. Kan gitu kan. Jadi mestinya kan dikelilingi oleh saluran-saluran pembuangan air yang bagus. Ya. Tapi orang yang masuk ke saluran air itu cuman mungkin lubang kecil ya. Jadi air itu kan mengalir ke permukaan. Sehingga terjadilah banjir jadinya. Terjadi banjir. Nah, ini fungsi ini dulu ada pendekatan setiap rumah supaya mengantisipasi ini dengan diadakan biopori katanya. Biopori dan segala macam sehingga air bisa masuk ya. Dan itu menurut Prof apakah efektif atau tidak, Prof? Itu biopori itu adalah satu teknologi yang pendekatannya bagus. Bagaimana kita memilaminya. Jadi sebenarnya berkaitan dengan sampah. Oh, oke. Ya enggak. Sampah itu kalau kita buang jauh bingung ya. Maka ada teknologi itu teman saya itu di IPB itu membuat bagaimana cara-cara biopori pengeboran kan gitu. Jadi saya minta satu alat di sini. Dan kemudian pembantu saya tuh memisahkan antara yang sampah degradable dan non degradable. Yang degradable tuh saya masukkan ke biopori. Nah, biopori juga ada unsur manusia juga, no. Ada unsur yang kerja di rumah saya, ada unsur supir, ada unsur saya, ada unsur rumah tangga, kepala kan gitu kan. Itu harus kesatuan. Bahwa saya biopori itu penting. Malah saya tuh memberikan insentif kepada supir saya. Pokoknya satu biopori waktu itu 10.000. Wah, rebutan orang bikin biopori kan. Oh, Pak, saya sudah dapat 3. Sehingga rumah saya semua biopori semua. Dan kalau hujan yang biasanya banjir bagaimana, Bu? Kalau hujan maka artinya yang pertama kali saya sistem biopori kan ya. Rumah itu saya batasi agar supaya air itu tidak keluar. Ke jalan. Itu prinsip juga dulu. Jangan keluar dulu airnya. Jadi rumah ditampung di pekarangan kita. Kalau pekarangannya cukup ya. Kalau nggak cukup, iya betul. Jadi tampung. Jadi ada tembok itu, pagar. Kan gitu kan. Lalu saya bikin biopori. Nah, sehingga kalau hujan itu ya masuk ke situ ya. Langsung masuk, tidak ada banjir. Rumah saya tuh nggak banjir. Kalau pekarangan saya tuh nggak banjir. Jadi yang jatuh ke jalan tuh nggak ada gitu loh. Itulah prinsip biopori. Baik. Tapi tergantung daripada manusianya kan, kitanya kan. Iya. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat tadi pertanyaan saya kembali tadi, Prof, taman kota tadi. Jadi kalau seandainya saat ini kan orang lebih banyak yang tidak menyadari taman kota hanya berfungsi hanya sebagai ruang terbuka, orang-orang bisa melakukan rekreasi. Public healing di sana. Padahal ada yang lebih utama lagi. Itu tadi. Mereka taman kota itu sebagai penyerapan air yang dan jatuh. Penyerapan juga buat chemical komponen buat polusi dan segala macam ya, Prof. Luar biasa. Makanya 30% harusnya. Nah, saat ini, Prof, dan kita lihat juga banyak daerah-daerah. Ya, Prof tadi bilang cuma 10% mungkin tinggal. Solusinya jangan nggak ada sekarang. Nah, solusinya untuk Jakarta dan kota-kota lain, apakah perlu ada dikorbankan untuk ini, Prof? Ya, itulah ketegasan lah. Oke. Bagaimana manusia lagi nih, perasaan lagi kan. Ini soal perasaan semua nih akhirnya kan. Jadi kan dulu ya setiap bangunan, mau tinggi mau rendah, pasang tanaman-tanaman. Untuk menyerapkan. Tapi ini bukan hanya menyerap polutan komponen karbon, tapi kan ini meresap ke bawah kan gitu kan. Jadi artinya tetap aja nggak bisa kita hitung sebagai 30% kan gitu kan. Nah, sehingga gimana? Jadi ini
teknologi juga mau bagaimana teknologi, Om Nep. Jadi ya menurut saya batasi sekarang itu. Sudah sampai di sini aja. Pengembang itu sampai di sini aja kan yang jadi sudah mencarilah tempat-tempat yang memang harus kita kembangkan. Oh, oke. Bener nggak? Jadi misalnya kan kalau saya lihat antara Jakarta Cirebon aja kalau naik kereta api itu kan kiri kanan kan banyak sekali tempat-tempat yang kosong. Iya. Tentunya di sana ya ada pertanian, Betul. di sana harus perkebunan, di sana juga mungkin dibuka permukiman, sumber-sumber. Jadi jangan semua orang ke Jakarta semua kan gitu kan. Iya. Jadi mestinya begitu untuk mengurangi Jakarta kan tadi. Iya. Ya sadis ya kalau mall dibongkar ya sadis juga itu ya. biayanya juga sangat tinggi ya, Pak. Tinggi kan. Jadi tidak manusiawi kan. Tapi bagaimana orang yang punya mall, orang yang pergi ke mall, disadarkan bahwasanya bagaimana kita mencegah terjadinya banjir. Iya, iya. Jangan mall ikut menyalahkan. Ketika terjadi banjir, wah di situ dulunya begini. Jangan begitu dong. Ini tanggungnya bersama kan gitu kan. Iya, iya. Nah ini bagaimana menciptakan satu community yang mempunyai rasa kebersamaan. Baik. Baik, pemirsa pro konservasi dan lingkungan. Kita melihat bahwa faktor banjir yang ada saat ini itu sangat kompleks. Dan saya bisa melihat bahwa perilaku manusia itu, Prof tadi setuju bahwa sebenarnya itu yang menjadi komponen utama kontribusi dari banjir ini. Tidak hanya kalau ini alam. Artinya kalau kita bisa lebih dalam lagi lifestyle. Berarti kembali ke etika lagi, Prof. Ya etika pasti. Etika dan moral. Etika dan moral. Bagaimana? Agama mesti. Oke. Pengetahuan turun ke hati dengan agama melaksanakan sesuatu kan itu sebenarnya itu kan. Jadi sekarang harus masuklah penjelasan ke masjid-masjid, ke gereja-gereja. Ya kan itu kan bagaimana kita itu mengamankan air gitulah kan begitu kan nggak ada sekarang. Hanya dogmatik mengenai kegiatan beragama kan, sholat 5 waktu, nggak boleh ini. Tapi mengenai existing, mengenai kondisi di sekitarnya tuh mungkin langka dibahas, no. Jadi, Prof, saat ini kalau hujan, banjir, pasti air. Pas kemarau, nggak ada air. Kita juga pada ribut juga. Ya. Sekarang kita menghadapi musim hujan nih saat ini, banjir. Kalau menurut Prof, dari segi ilmu pengetahuan, ilmu lingkungan yang ada, konkretnya, mungkin tadi Prof sudah menyampaikan, kira-kira konkretnya solusi yang tepat, yang gampang untuk dicerna bagi pemirsa pro lingkungan dan konservasi saat ini, apa Prof? Dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Menurut Prof gimana? Jangka panjang hilangkan egois antara pemerintahan. Oke. Jadi misalnya dari dulu kita juga mengatakan pentingnya Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Oh, oke. Jabodetabeknya. Ya. Maka di situ perencanaan bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir, kan gitu kan? Ya bukannya ini banjir Jakarta banyak, tapi bagaimana sih? Karena itu dalam sebuah sistem, tata air itu sistem, dengan sungai-sungai besar di situ ada kan gitu kan? Ya mulai di situ tuh. Nah kalau mulai di situ siapa itu yang mengkoordinasikan itu? Kan kalau ujuk-ujuk timbul Bupati Bogor timbul ya disangkanya apa mungkin ya tiba-tiba misalnya Bupati Bekasi atau gimana? Siapa yang mengkoordinir ini? Kan ini kalau menurut saya menjadi penting sekali, kan gitu kan? Ini contoh aja wilayah Bogor, mungkin ada Makassar, mungkin ada lagi Surabaya kan gitu kan? Model begitu kan? Sama modelnya kan? Jadi mungkin itu kalau menurut saya nih, saya mengusulkan kepada pemerintah Bapak Prabowo ini, ya harus ada menteri urusan mengenai air lah. Yang mengkoordinasikan antara wilayah. Jadi ada menteri urusan Jabotabek gitu loh. Kan gitu kan? Dari dulu tuh saya mengusulkan gitu kan. Ada menteri urusan sana, bagian timur ya kita begitu. Jadi kalau enggak itu kok sepertinya nggak ada yang ngurusin. Ya jalan sendiri. Ya enggak. Orang Bogor kan diatur sekarang oleh sistem
MRT, itu pengaturan ya. Iya. Tapi kan mental attitude-nya kan nggak diatur. Iya. Kan gitu kan, seolah-olah ini jalan sendiri aja. Padahal itu satu kesatuan mengenai ekonomi, mengenai sosial, mengenai budaya, mengenai pembangunan. Jadi mestinya kalau mau tadi ya jangka panjangnya, makronya ya harus ada menteri urusan Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Menteri lagi urusan Surabaya, gini-gini kan gitu kan. Nggak ada masalah kan gitu kan. Setidaknya ada menteri air yang khusus menangani air seluruh Indonesia. Ya gitu. kalau ada sekarang juga ada kalau menteri air ada, mah, Prof, ya kan. Tapi kan airnya kan seluruh seluruh Indonesia. Iya. Tapi sekarang bagaimana sistem mengangkat ke wilayah yang tadi kan sangat spesifik, Ya, budayanya spesifik, betul. kondisi fisiknya spesifik kan gitu kan. Nah, harus profesional kita harus kan gitu kan, harus berani itu kan gitu kan. Nah itu ya satu, yang keduanya barangkali Yang menengah kalau ya yang menengah. menengahnya barangkali lalu setiap kabupaten, setiap kota yang ada dalam wilayah Jabodetabek misalnya kan, melaksanakan itu kan. Ya. Melaksanakan apa yang ditugaskan secara keseluruhan menjadi pembangunan misalnya 10 tahun. Dia melakukan pembangunan 5 tahun misalnya kan gitu kan. Dia lakukan itu. Kan. Nah baru itu tadi dilakukan mengontrol. Ini usulan mengenai apa pengembang. Oh nggak cocok ini dengan ini. Pengembang mestinya di sana. Kan gitu kan, Nob. Jadi pengembang itu kan kepengennya pasti ke Jakarta. Iya, karena permintaan tinggi, supply dan demand lah, Prof. Supply dan demand. Permintaan tinggi bakal banyak menghasilkan, pasti tujuannya ke sana. Kita harus diatur dong. Iya. Kalau ada apa namanya wilayah Botabek yang mengatur, kamu di sana, jangan di situ. Ya walaupun apa, nanti kan tumbuh di situ, sabarlah. Kan gitu kan. Ini enggak. Kan gitu. Yang penting saya mau bangun di pinggir kota Bogor, ya bangun di situ. Ya kan hancur-hancuran ya enggak. Padahal AMDAL ada padahal kadang-kadang untuk itu kan, Prof. Dan kita lihat sebenarnya kalau dahulu yang sependek pengetahuan saya, daerah-daerah yang berawa misalnya, yang bekas rawa, itu waktu zaman dulu itu tidak diperbolehkan untuk ditanam. Sekarang di saat ini tidak boleh ada rumah di situ. Tapi saat ini mana rawa bangke, rawa belong, di Jakarta rawa semua kan? Iya. Sudah ada semua itu sudah. Ya, dulu yang misalnya apa itu nama-nama rawa badak itu kan semua gitu kan. Tapi sudah hilang menjadi bangunan-bangunan megah sekarang. Kiri kanan jalan tol. Coba lihat sudah. Iya. Jadi ya kalau sebenarnya terjadi banjir ya memang dari awalnya itu sebenarnya jadi kita harus penampungan air ya, Prof. Persatu lalu kita mulai kapan ini di mana letaknya danau-danau, di mana letaknya sungai-sungai, kedalamannya berapa, lebarnya berapa, kan gitu kan. Orang harus tertib, jangan membangun pinggir sungai, kiri kanan sungai. Itu kan ada kepres dah. Oh, ada kepresnya. Ada kepres mengenai kawasan lindung ya. Iya. Kepres 32 itu. Zaman Pak Harto. Tapi barangkali yang sekarang juga, nah itu apa itu kan gitu kan. Tapi buat saya itu sangat penting sekali kan gitu kan. Baik. Kiri kanan sungai, tepi pantai itu nggak boleh dibangun itu kan. Muara, estuaria kan gitu kan. Ini kan nggak ada. Jadi apapun orang pengen bangun ya dibangun aja di situ. Pokoknya ada tanah yang nganggur dan memungkinkan untuk dibangun ya, Prof. Iya, coba aja sekarang inap jalan. Iya. Dari Bogor, kota Bogor menuju Dermaga. Iya. Dulu kan sawah di situ. Betul sekali. Iya, dulu kan ada selokan, ada saluran air, kan gitu kan. Airnya jernih. Sekarang mana? Udah tumbuh semua pabrik-pabrik, mall-mall, apa namanya, kos-kosan. Gimana coba? Sehingga waktu musim penghujan datang, jumlah air yang tumpah sangat banyak sekali. Pasti ya banyak. tidak inilah kita. Baik, Prof. Ini pertanyaan terakhir sebenarnya. Kalau kita ngelihat masalah banjir ini kan sudah global ya, bukan hanya di kita saja. Dan ini juga terjadi secara keseluruhan di dunia ini. Dan yang terdampak saat ini banjir, sekarang tidak hanya perkotaan, juga di pedesaan juga terjadi juga hal-hal yang ini. Kira-kira menurut Prof, kita sebagai manusia yang masih hidup beberapa tahun lagi ke depan, itu pesan-pesan dan saran dari ilmu
ekologi dan lingkungan dalam menghadapi ini ke depan bagaimana, Prof? Ya, pertama kali manusia kita sadarkan bahwa segalanya itu terbukti karena kita mengabaikan prinsip-prinsip dasar ilmu lingkungan. Satu berkaitan dengan yang lain. Ekonomi berkaitan dengan sosial, berkaitan dengan ekologi lingkungan. Kan enggak, sekarang itu ekonomi ya ekonomi aja. Terpisah ekonomi dan ekologi. Ya seolah-olah mereka memisahkan diri, yang penting aku ingin membangun ini ya masa bodoh lah dengan banjir, masuk kan kira-kira gitu kan. Jadi semuanya itu berdasarkan ekonomi. Oke. Bagaimana merombak ini? Nah tentunya kan basis kesadaran. Ya. Dari mulai anak kecil kan itu kan. Jadi sistem pendidikan kita harus menyadarkan bahwasanya ekonomi mengenai lingkungan itu menjadi penting, menjadi urgen supaya kita tidak sengsara ke depan, supaya kita berkelanjutan. Tapi global manajemennya, global perencanaan bagus sudah. Ya, kita tuh sudah ada yang namanya bagaimana tahun 2030 misalnya dengan SDGs, Sustainable Development Goal. 2030 loh. Udah tercapai belum itu? Bagaimana mencapainya? 2045 sudah yang ada namanya Indonesia Emas. Kan harus ada tahapannya kan gitu kan? Ya. Nah tahapan itu kalau menurut saya ya tidak ada cara lain kecuali bersatu antara ekologi, sosial dan ekonomi. Harus terintegrasi. Terintegrasi kan gitu kan? Jadi ilmu lingkungan itu bener gitu loh. Ilmu Allah itu udah, ilmu Al-Quran itu udah kan gitu kan? Agama apapun. Nah kemudian NZH, Net Zero Emissions. Tahun 2060 udah clean. Ini bagaimana mencapai clean? Kalau kita nggak sadar. Ya. Jadi planning kita udah bagus, tetapi bagaimana implementasi planning masuk kepada unsur-unsur manusianya. Oh, kalau di atas kertas yang namanya planning, strategi dan semua sudah ada. Nomor satu sudah Indonesia. Sangat bagus. Tinggal bagaimana kita mengimplementasi dan faktor manusia yang akan menjalankannya. Benar. Prof. Sadarlah kan gitulah. Jangan sekarang kan begini, menguruk keuntungan aja yang semua. Kan gitu kan, wah oke lah aku bayar sekian US dollar, yang penting rencana saya disetujui. Nah, itu bahaya kan, kasak kusuk di belakang meja. Itu yang ada kan gitu kan. Baik Prof, ini sebelum saya menutup podcast ini, ada pertanyaan yang mungkin Prof bisa membuatkan kesimpulan dari podcast kita yang kurang lebih sudah lebih dari 30 menit ini. Sebenarnya saya ingin menanyakan dari awal, tapi akhirnya saya simpan untuk terakhir karena saya ingin mendapatkan informasi knowledge dulu. Dengan kondisi kayak begini, bisakah Jakarta bebas banjir, Prof, saat ini? Mungkin Prof bisa mengkonklusikan. Tiket Jakarta kan kepengen bebas banjir. Iya. Ya enggak? Visi misinya kan bebas banjir. Tapi bagaimana visi misi bebas banjir itu bisa terlaksana? Maka harus dilihat berbagai macam faktor. Di situ letak kapasitas sumber daya manusia lagi. Di situ letak bagaimana organisasi tepat enggak. Bukan hanya DKI ini tadi yang saya Jabotabek menjadi satu kesatuan kan. Itu kan organisasi dan institusi. Bagaimana do and done mengenai peraturan. Peraturan makro itu udah jelas. Undang-undang lingkungan hidup, undang-undang kota itu jelas itu. Tetapi bagaimana peraturan ini menjadi sesuatu yang inherent dengan manusia sehari-hari. Bagaimana INOP misalnya pergi ke kampung-kampung lihat orang membuang sampah, jengkel enggak itu? Bukan diam-diam aja kan. Kalau saya jengkel banget. Kalau saya kepengen ngeplak aja kepalanya itu. Kan gitu kan. Bagaimana misalnya ada orang menimbun saluran dengan membuat bengkel. Misalnya kan memang kita perlu bengkel ya. Tapi ya harus ada aturan kan gitu kan. Dia nggak sadar kan ekonomi itu kan. Jadi dibuat bengkel, dibuat restoran, yang ditimbun itu yang namanya nanti baru ada misalnya Gubernur Jawa Barat yang aktif itu yang membongkar-bongkar baru rame kan gitu kan. Jadi alhamdulillah itu dengan ada contoh ya. Saya tidak berpolitik tetapi cara tegas begitu adalah contoh yang terbaik kalau menurut saya. Baik Prof, terima kasih sekali. Ini pembicaraan yang sangat menarik dan Prof sudah menjawab pertanyaan saya yang terakhir.
pemirsa pro konservasi dan lingkungan. Dari pembicaraan kita tadi, bisa kita petik sedikit yang kita bisa bawa pulang ke rumah, bahwa etika perilaku manusia sangat berkontribusi terhadap banjir. Walaupun saat ini kita sangat apresiasi dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi yang sudah mempunyai tata kelola, perencanaan tata kota, dan alam, anomali tadi yang akan ada membuat banjir yang terjadi saat ini. Etika dan kontribusi manusia sangat berpengaruh di dalam banjir ini. Baik, pemirsa pro lingkungan dan konservasi, saya menutup diskusi ini dengan mengucapkan terima kasih Prof. Hadi atas diskusi ini. Dan tetap semangat. Salam konservasi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konservasi, Prof. Salam konservasi.